Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah, salah satu aspek yang sangat penting untuk kita pahami ketika kita ingin lebih mendalami bagaimana sikap Muhammadiyah dalam beragama, yaitu terkait dengan paham keagamaan Muhammadiyah, atau dalam bahasa lain, bagaimana Muhammadiyah memahami persoalan agama dalam realitas kehidupan sehari-hari. Bicara tentang persoalan ini, maka hal yang pertama yang sepatutnya kita pahami apa yang sering disebut dengan al-masail al-khamsah, 5 persoalan. Yang pertama adalah ma huwad din, apa itu agama. Lalu yang kedua, wa ma huwad dunya, apa itu dunia. Wa ma hiyal ibadah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ibadah. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang dimaksud dengan sabilullah itu. Dan yang kelima adalah ma huwal qiyas, apa yang dimaksud dengan qiyas sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan proses ijtihad. Muhammadiyah memahami bahwa agama Islam atau ad-dinul islami adalah alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnah al-maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsadat limasalihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Muhammadiyah memahami bahwa agama Islam itu adalah agama atau syariat agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis yang makbul, baik berupa perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk dalam rangka kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat mereka. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan bahwa agama Islam itu adalah ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsadat li salihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Bahwa agama, tentunya agama Islam, adalah ajaran yang diturunkan kepada seluruh nabinya, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah ajaran Islam, baik berupa perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk dalam rangka kemaslahatan manusia, baik di dunia mereka maupun di akhirat. Nah, maka semakin jelas bahwa itulah definisi agama. Maka sebagai sebuah estafeta syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dari seluruh ajaran para nabi yang pernah diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Kedatangan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melengkapi dan menyempurnakan semua itu. Lalu aspek yang kedua ketika bicara tentang persoalan agama ini adalah apa sumber ajaran Islam itu.
Menurut Muhammadiyah, al-aslu fit tasri'il islami alal itlaq wal Qur'anul Karim wal hadisus syarif. Bahwa pada dasarnya sumber syariat Islam secara mutlak adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi yang mulia. Kedua sumber ini adalah sumber pokok yang darinya lahirlah berbagai macam syariat-syariat agama, baik berupa ibadah dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan agama, kita juga harus memahami apa saja aspek-aspek yang termuat dalam ajaran Islam itu. Memang banyak teori yang menjelaskan tentang aspek-aspek ini. Ada yang sangat sederhana, misalnya mengatakan al-Islam aqidatun wa syariah. Islam adalah akidah dan syariat. Tetapi secara agak lebih rinci, Muhammadiyah memaparkan bahwa aspek ajaran agama kita, ajaran Islam itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah aspek akidah, teologi, aspek yang menjelaskan tentang rukun iman, aspek yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan keimanan. Lalu yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah yang kita pahami bahwa ibadah itu ada yang bersifat atau masuk kategori ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya, aturan mainnya, jumlahnya, jenisnya, kaifiyah atau tata caranya telah ditentukan oleh syari, membuat syariat. Maka itulah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah. Tetapi ibadah itu sendiri ada yang ghairu mahdhah, atau ya dalam istilah dan terminologi di lingkungan Muhammadiyah sering disebut dengan ibadah am, ibadah secara umum. Kalau kita definisikan ibadah secara umum ini bermakna kullu amalus sholih yuqsadu bihi wajhallah. Semua perbuatan baik menurut agama dalam rangka atau diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah am atau ibadah umum. Maka ketika kita menuntut ilmu dengan berbagai macam cara, atau kita tidur karena kita punya niat agar malam bisa terjaga untuk melaksanakan qiyamul lail, atau kita olahraga supaya fisik kita ini sehat sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita, baik kewajiban secara vertikal hablum minallah maupun kewajiban yang secara horizontal sosial, maka semua itu masuk kategori ibadah am. Kemudian aspek lain dari ajaran Islam adalah akhlak, etika atau moral atau sopan santun menurut tatanan dan aturan yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian yang terakhir adalah muamalah duniawiyah, yaitu interaksi sosial dalam kehidupan dunia kita, baik itu persoalan ekonomi, politik, sosial budaya, seni, dan lain sebagainya, maka ini sungguhnya bagian dari muamalah duniawiyah. Hadirin dan permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan agama ini juga ada hal lain yang harus kita pahami, dan itu diyakini oleh Muhammadiyah. Yaitu apa? Karakteristik agama Islam. Ketika kita memahami karakteristik agama Islam, maka kita akan menyadari seperti apa ajaran Islam memperlakukan manusia, seperti apa ajaran Islam mengayomi, meluruskan, dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Yang pertama, karakteristik agama Islam adalah
agama Islam dengan seperangkat ajarannya merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sunnah Al-Maqbulah. Maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan yang bersifat paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus kita wujudkan dengan mentaati Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah untuk membawa risalah-risalah. Kemudian yang kedua, bahwa ajaran Islam itu mengurus, membahas, atau melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Maka sungguhnya kalau kita memahami ajaran Islam secara komprehensif, maka dalam realitas kehidupan kita ini telah diatur oleh Islam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik lewat ayat dan hadis-hadis yang bersifat tersurat maupun yang bersifat tersirat. Kemudian yang ketiga, bahwa ajaran Islam itu bersifat universal. Maka tidak ada sungguhnya kita mengatakan bahwa ajaran Islam itu hanya berlaku pada era tertentu, hanya berlaku pada momen dan waktu tertentu, berlaku hanya bagi bangsa dan komunitas tertentu. Tetapi ajaran Islam berlaku secara universal. Kemudian yang berikutnya, karakteristik agama Islam selalu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini sangat penting sekali dipahami. Maka yakinlah, semua ajaran agama Islam itu sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Karena ajaran Islam itu diturunkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan sebesar mungkin bagi manusia itu sendiri. Tidak hanya kemaslahatan di dunia ini, tetapi juga kemaslahatan di akhirat kelak. Kemudian yang lain, di antara karakteristik ajaran agama kita, Islam meletakkan akal secara proporsional. Tidak mendewakan akal, tetapi juga tidak menistakan akal. Proporsional. Maka agama Islam, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, justru banyak ayat yang mengajak kita untuk menggunakan nalar, menggunakan pikiran kita. Betapa banyak ayat Al-Quran kemudian diakhiri dengan kalimat la'allakum tatafakkarun, liulin nuha, liulil albab, yang artinya adalah rasionalitas memiliki fungsi untuk memahami berbagai persoalan. Namun akal itu tetap harus tunduk pada wahyu, bukan mendewa-dewakan akal. Dan juga Islam sama sekali tidak menistakan akal. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan ad-dinu ra'yun atau ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu akal. Artinya agama itu bisa dinalar. Artinya agama itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Maka la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama atau tidak wajib menjalankan agama bagi orang yang tidak memiliki akal sehat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita memahami karakteristik agama kita, betapa mulianya syariat agama kita ini, betapa hebatnya agama kita, karena agama kita turun dari zat yang menciptakan manusia dan alam semesta.
Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa agama kita ini bersifat futuristik. Agama kita ini jauh melampaui masa. Tidak bicara hanya pada tataran dunia, tetapi agama berbicara pasca hidup kita di dunia. Maka futuristik agama Islam melampaui kehidupan manusia di jagat raya ini. Karena itulah, kalau kita mempedomani agama sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan politik kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita, maka manusia tidak akan pernah tersesat dari ajaran Allah dan justru selalu menuntun ke arah yang benar. Masih banyak lagi karakteristik agama kita yang semakin menunjukkan betapa agama kita itu hebat karena berasal dari Zat yang Maha Hebat. Lalu ketika kita kaitkan dengan Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah atau karakteristik Muhammadiyah dalam beragama? Sederhana, Muhammadiyah dalam beragama berusaha dan komitmen berpegang teguh kepada sumber pokok ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai pegangan, yang dijadikan sebagai barometer dalam memutuskan dan menetapkan segala persoalan. Ketika memahami Al-Quran dengan As-Sunnah, maka tentu kita tidak bisa melepaskan dari kitab-kitab tafsir atau para mufassir. Ketika memahami hadis, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari para ulama-ulama hadis. Namun demikian, Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Namun semua mazhab itu diakomodir, dibaca pemikirannya, dikaji, digali dari sumber-sumber otentik dan sumber-sumber primer mereka. Nah, kemudian pemikiran itu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan sebuah interpretasi, penafsiran dalil-dalil agama, dan bahkan menentukan sikap dan menyimpulkan hukum keagamaan. Salah besar ketika orang mengatakan Muhammadiyah anti mazhab. Muhammadiyah tidak anti mazhab, tapi Muhammadiyah itu menghargai semua mazhab, lalu memilih berdasarkan argumentasi yang terkuat. Itulah sebenarnya salah satu spirit dari tarjih dalam Muhammadiyah. Maka karakteristik Muhammadiyah dalam beragama itu kemudian terwujud dalam berbagai produk-produk hukum yang dihasilkan dalam hal ini oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Apakah sikap Muhammadiyah yang tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu itu salah? Tentu kalau kita bijak, kita mengkaji bagaimana nasihat-nasihat para imam mazhab, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang ingin ditaati secara mutlak. Tidak ada satupun di antara mereka yang ingin pendapatnya harus digunakan, lalu pendapat orang lain tidak digunakan. Betapa banyak misalnya kita menemukan dari sumber-sumber turath nasihat-nasihat beliau. Beberapa di antaranya misalnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruhu qawli." Begitu hebatnya beliau. Abu Hanifah mengatakan, apabila kalian mendapatkan atau apabila aku berpendapat yang pendapatku itu berselisih atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku. Begitu pula dengan Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib.
Saya ini manusia biasa, kata beliau. Saya bisa salah, saya bisa benar. Fanzuru fi ra'i, maka telitilah, amatilah, periksalah pendapat-pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuh, maka setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqis sunnah al-kitab was sunnah fatrukuh, dan semua pendapatku yang tidak selaras dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, maka tinggalkan pendapatku. Hal yang senada juga disampaikan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Beliau dengan tegas mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendirianlah, berpendapatlah kalian sesuai dengan sunnah Rasul, jangan dengan pendapat. Bahkan dalam statement yang lain, beliau mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu valid, otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan begitu pula validitasnya, maka itulah pendirianku. Yang terakhir, Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidun, jangan kalian membeo atau taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Thawri, jangan pula kalian fanatik kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i, kepada mazhab Thawri. Tapi ingat, kata beliau, wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari sumber mana mereka mengambil. Maka sungguhnya sikap Muhammadiyah yang tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu itu sudah sesuai dengan harapan dan keinginan, termasuk keinginan para ulama-ulama mazhab. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari 5 persoalan yang harus kita pahami, mahwad dunia. Apa itu dunia? Maka dunia bukan dalam pengertian kosmos, tapi dunia dalam pengertian urusan persoalan-persoalan dunia. Maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka yang dimaksud dengan urusan dunia itu adalah satu perkara yang tidak menjadi suatu tugas khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Artinya sifatnya sangat fleksibel. Maka dalam urusan ibadah mahdhah kita mengenal satu kaidah, bahwa al-aslu fil ibadah al-batlan. Pada dasarnya ibadah itu batal atau tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Maka dalam urusan dunia sebaliknya, bahwa al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dari muamalah duniawiyah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kita mengenal apa itu agama, lalu yang kedua apa itu dunia, lalu yang ketiga apa itu ibadah. Yang sebagiannya sudah saya uraikan pada pembahasan sebelumnya. Bahwa intinya bahwa ibadah itu adalah, kalau kategori ibadah mahdhah, maka ibadah yang sudah ditentukan jenisnya, bentuknya, tata caranya, waktunya, jumlahnya, bahkan bacaan-bacaan. Itulah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah. Maka kita harus bersifat tawakub dan al-itba. Kita harus marem
puas dengan aturan ibadah mahdhah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa memodifikasi, menambah, mengurangi, tetapi kita harus mentaati apa adanya. Tetapi kalau itu sifatnya ibadah am, ibadah yang dimana manusia boleh melakukan sesuatu hal yang memang dibolehkan oleh agama dengan satu syarat, niat kita tetap untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti menuntut ilmu tidak perlu dengan cara-cara tertentu. Bisa dimodifikasi sesuai dengan keadaan, zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Maka selama niat kita untuk mencari ridho Allah terhadap perbuatan yang mubah menurut agama, maka itu bagian dari pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Disinilah sungguhnya esensi dari sabda Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya satu perbuatan itu tergantung niatnya.